warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys! We are here to explain the material about Semantic and pragmatic. So before that we will introduce ourselves. I'm Aidil Barara Haris. I'm Siti Marina Mastura. Amalia Nugra Ramadhani. I'm Leo Bunga Teratai. I'm Idil Kira. I'm Reski Alvina Dayanti. And I'm Oli Rahayu. So, let's get started! Semantik adalah bidang studi linguistik yang mempelajari tentang makna atau arti bahasa. Sederhananya, kata semantik dapat diartikan sebagai ilmu tentang makna atau arti. Semantik juga merupakan salah satu dari 3 tataran bahasa, yakni fonologi, gramatikal, dan semantik. Semantik memiliki cakupan objek yang sangat luas, salah satunya dalam ranah komunikasi. Semantik memegang peran penting dalam berkomunikasi karena bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi adalah menyampaikan makna. Sebagai contoh, seseorang menyampaikan ide dan pikiran mereka kepada lawan bicara, lalu lawan bicaranya dapat memahami apa yang disampaikan. Hal ini karena ia bisa menyerap makna yang disampaikan dengan baik. Semantik mencakup bidang yang sangat luas, baik dari segi struktur dan fungsi bahasa, maupun dari segi interdisiplin bidang ilmu. Namun, dalam hal tersebut, ruang lingkup semantik terbatas pada hubungan ilmu makna itu sendiri di bidang linguistik. Faktor non-linguistik ikut mempengaruhi semantik sebagai fungsi bahasa non-simbolik. Semantik adalah studi suatu pembeda bahasa dengan hubungan proses mental atau simbolisme dalam aktivitas bicara. Yang pertama yaitu menyebut seseorang sebagai bidadari. Bukan berarti orang tersebut nantinya akan menjadi penghuni surga. Tetapi di dalam semantik menyebut seorang sebagai bidadari yaitu orang tersebut memiliki watak dan kepribadian yang baik. Yang kedua yaitu kata kodok. Di dalam bahasa Sunda, kodok berarti mengambil sesuatu di lubang yang dalam. Sedangkan dalam bahasa Indonesia yaitu kodok berarti kata. Yang ketiga yaitu kata anjing. Kata anjing di dalam Islam berarti hewan yang najis. Sedangkan di kalangan non-Islam, kata anjing yaitu hewan yang menggemaskan dan lucu. Pragmatik adalah suatu cabang ilmu bahasa yang mengkaji makna kebahasaan secara eksternal, yang dimana suatu kebahasaan itu digunakan dalam komunikasi. Menurut Yul, pragmatik merupakan studi tentang penutur, di mana berhubungan dengan analisis daripada makna kata atau frasa yang digunakan oleh penutur itu sendiri. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwasanya pragmatik merupakan cabang ilmu bahasa yang mengkaji tentang teori kebahasaan, kemudian ditafsirkan oleh pembaca dan pendengar dengan melihat situasi dan kondisi konteks penyampaian. Jadi ruang lingkup pragmatik itu adalah 4. Yang pertama adalah implikator. Menurut Wijana dan Rohmadi, implikator adalah ujaran yang menyeratkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang sebenarnya kita ucapkan. Contohnya, saya pergi ke rumah teman saya di siang bolong, kemudian saya mengatakan, hari ini sangat panas. Nah, saya memiliki arti tersirat bahwa saya sedang haus. Dan implikator ini memiliki 2 bagian, yaitu implikator konvensional dan percakapan. Yang kedua adalah dieksis. Dieksis adalah bentuk bahasa, baik berupa kata maupun lainnya yang berfungsi sebagai penunjuk hal atau fungsi tertentu di luar bahasa, di mana petunjuk ini bisa berubah-ubah. Misalnya kata di sini. Di sini sangat dingin. Di sini adalah dieksis karena merupakan sesuatu petunjuk. Di sini bukan hanya digunakan untuk tempat itu saja, tapi bisa merujuk pada tempat lainnya. Dieksis ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu dieksis persona atau orang, kemudian tempat, waktu, wacana, dan sosial. Dan yang ketiga adalah peranggapan. Peranggapan adalah sebelum pembicara atau penulis mengujarkan sesuatu, ia sudah memiliki dugaan sebelumnya tentang lawan bicara atau hal yang dibicarakan. Nah, peranggapan ini memiliki beberapa bagian, yaitu peranggapan eksistensial, kemudian faktif, leksikal, non-aktif, struktural, dan konten faktual. Nah, dan yang terakhir adalah tindak tutur.
Tindak tutur adalah suatu ujaran yang bisa menunjukkan atau mencerminkan suatu tindakan. Tindak tutur ini terbagi menjadi 3, yaitu lokusi, ilokusi, dan yang terakhir adalah perlokusi. Contoh dari pragmatics. Yang pertama yaitu surga ada di bawah telapak kaki ibu. Kalimat ini menyatakan bahwa surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Namun jika secara pragmatics, berarti ibu adalah wanita yang mulia yang harus kita hormati dan kita tidak akan masuk surga jika kita durhaka kepadanya. Contoh kedua yaitu seperti percakapan berikut ini. Si A mengatakan, "Kau masih di sini, teman-teman sudah berangkat ke Makassar pagi ini." Si B menjawab, "Pekerjaan saya harus selesai hari ini." Kalimat "pekerjaan saya harus selesai hari ini" jika dilihat dari kalimatnya berarti dia memiliki pekerjaan yang belum selesai. Namun jika secara pragmatik menunjukkan arti atau makna, secara tidak langsung si B mengatakan bahwa dia tidak pergi ke Makassar karena sedang sibuk. Adapun perbedaan antara semantik dan pragmatik yaitu semantik adalah ilmu yang mempelajari tentang makna, sedangkan pragmatik adalah ilmu yang mempelajari tentang berkomunikasi sesuai dengan konteks. Sederhananya, jika semantik mempelajari tentang makna, maka pragmatis mempelajari pemakaian bahasa dalam konteks-konteks. Okay guys, so that's all our video about semantic and pragmatic. I hope you enjoy and get the point. So thank you. Terima kasih. Kamsahamnida. Arigato. Shukran. Go!